Tuhan itu bukan orang Arab, dan doa itu nggak harus pakai bahasa Arab, dan di surga pun tidak memakai bahasa Arab di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di video saya yang berikutnya. Biasa kita lihat keadaan sawah ya, enak banget anginnya walaupun panas tapi tetap sejuk. Goyang-goyang tuh padi yang masih muda. Ini ada di ujung-ujung tuh lagi pada nandur, taman mundur. Nah, gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kerja usaha bisnis dagangnya dilancarkan, tidak ada hambatan, mudah-mudahan tidak ada resiko, mudah-mudahan terbebas dari utang ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, keluarga sehat walafiat. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW atas karunia berkah kesehatan, kelimpahan rezeki, kelancaran pekerjaan sehari-hari, kegiatan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita terhindar dari bala musibah, kesusahan, orang jahat dan lain-lain ya teman-teman ya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan atau mengungkapkan kebenaran sesuai di berita-berita YouTube ya yang masih viral banget hari ini, yaitu ada orang TNI KSAD ya, saya tidak bisa menyebutkan namanya, bahwasanya dia mengungkapkan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab dan doa itu nggak harus pakai bahasa Arab, dan di surga pun tidak memakai bahasa Arab di akhirat. Nah, di sini saya akan mengklarifikasi, meluruskan atau mengungkapkan kebenarannya, apakah itu benar atau salah dan benarnya di mana. Tapi saya tidak ikut-ikutan para Habib dan Bapak TNI KSAD tersebut ya. Nah, ayo kita mulai teman-teman. Jangan lupa sebelum saya memulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tonton sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman, biar tidak ada gagal paham ya. Oh iya teman-teman, mungkin teman-teman yang baru awam seperti saya sih dulu gitu. Saya juga kan sekarang masih belajar. Kok ini beda ajarannya yang disampaikan oleh saya. Ketahuilah bahwa ini adalah pengetahuan tingkat marifat teman-teman. Jadi tingkatan pengajian atau agama itu, khususnya agama Islam, itu umumnya banyak ya tingkatannya ya. Dari syariat saya globalisasi aja menjadi 4 tingkatan dalam belajar tingkatan agama, yaitu syariat, torekat, marifat, dan hakikat. Yang saya jelaskan ini adalah tingkatan marifat ya, saya juga masih belajar. Makanya kalau ada orang awam nonton video saya, inilah wah ini ajaran apa ini segala macam, sesat dan lain-lain. Bukan teman-teman, karena kita berbeda tingkatan pembelajaran, pengajian, ajaran agamanya gitu. Jadi maklum. Nah mungkin ini adalah ilmu yang bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman semua. Makanya jangan tonton setengah-setengah, harus total nontonnya teman-teman ya. Ayo kita mulai. Kalimat dari Bapak TNI yaitu Tuhan itu bukan orang Arab. Nah, di mana letak kesalahan dan kebenarannya gitu. Yang disebutkan di situ adalah bukan Allah ya, bukan Allah itu berasal dari Arab. Tuhan yang disebutkan adalah Tuhan bukan orang Arab. Saya jujur, menurut saya pribadi itu tidak ada yang salah teman-teman ya. Karena Tuhan itu bukan berasal dari Arab. Mungkin kalau menyebut nama Allah itu berasal dari kata bahasa Arab. Tapi kalau Tuhan semesta alam yang menciptakan semua makhluk itu bukan berasal dari Arab.
Atau hanya orang Arab saja yang mempunyai Tuhan, mempunyai Allah? Bukan. Jadi kata-kata Tuhan itu bukan orang Arab adalah benar. Karena Tuhan itu rumahnya bukan di Arab, bukan di Mekah, apalagi di Ka'bah yang disebut Baitullah, bukan. Karena Baitullah adalah rumah Allah, tapi bukan di Arab. Itu harus kita gali lagi, belajar ma'rifat kalau pengen tahu rumah Allah di mana, bukan di Arab ya. Jadi ada segelintir orang yang mengaku bahwa Tuhannya ini adalah Allah. Iya, Tuhan saya juga Allah, sama gitu. Cuman mereka mengakui Tuhan yang paling benar adalah Tuhan mereka. Kata segelintiran orang. Jadi ngakunya, jadi Tuhan Allah itu ya orang-orang Arab, hamba-hamba sejatinya gitu. Padahal kan bukan. Saya dan lain-lain pun, agama dan lain-lain pun, semua di Indonesia ya, itu menyembah Tuhan yang sama sebenarnya, cuman beda nama aja, tapi menjurusnya sama gitu. Jadi ada yang mengklaim bahwasanya Allah itu Tuhan mereka aja, padahal cuman beda nama. Tuhan kita itu satu buat semua ya teman-teman ya, tapi kita yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Kristen di Indonesia sama tujuannya, Tuhannya sebenarnya gitu, cuman beda nama kita manggilnya. Mungkin seperti itu ya, mengaku Allah Tuhan itu dari Arab karena rumah Allah ada di Arab, di Mekah, Ka'bah. Bukan ya teman-teman ya. Jadi yang mengetahui Tuhannya itu adalah bukan orang-orang Arab, bukan orang yang mengaku Habib, Syekh atau keturunan wali. Jadi mengaku Tuhan mereka, Tuhan yang sebenarnya disembah oleh seluruh dunia adalah oleh mereka saja, bukan. Jadi kita pun menyembah Tuhan yang sama, cuman lain bahasa. Jadi istilahnya orang-orang Arab Mekah, Ka'bah, Masjidil Haram itu diagung-agungkan, didewa-dewakan bahasa Arabnya gitu. Dan Arab Al-Qur'annya diagung-agungkan oleh segelintir orang umat Islam. Padahal kalau kita memakai akal, ilmu, iman dan Islam teman-teman, tidak akan mengakui bahwa Arab bahasanya kiblatnya itu bukan di Arab ya. Jadi kita tidak seharusnya memuliakan kata-kata Arab tersebut dan Arab tersebut ya. Walaupun katanya kiblat dan rumah Allah ada di Arab. Bukan teman-teman ya, kalau kita mau gali bukan. Kalau Arab itu istimewa, dimuliakan. Kenapa? Pada zaman Nabi Muhammad pun memerangi orang-orang Arab seperti Abu Jahal dan lain-lain. Berarti sama aja. Dari zaman dulu sampai sekarang, mau daerah Arab, Indonesia segala macam. Itu ada yang baik, ada yang buruk juga. Jadi nggak selamanya orang Arab itu baik semua, mulia semua akhlaknya, budaya dan lain-lainnya teman-teman ya. Kenapa sih Nabi Muhammad itu diturunkan oleh Allah ke Arab? Karena dulu pada zamannya Arab itu jahiliyah banget, termiskin banget, makanya Nabi Muhammad diturunkan beserta Al-Quran, Wahyu dan lain-lain ya, itu untuk memurnikan, mencerdaskan dan memperbaiki rezeki atau supaya kayalah Arab. Makanya Nabi Muhammad dibikinlah kiblat penjuru dunia itu ada di Arab, maksudnya buat bantuin Arab ya, melalui tapak tilas haji. Jadi orang-orang istilahnya pada menyumbang ke Arab, makanya sekarang jadi kaya, kebablasan. Jadi kiblat yang sebenarnya sekarang adalah Palestina, biar menjadi Arab yang sekarang kekayaannya gitu. Bahkan orang Arab sekarang pun itu nggak semuanya sih, beberapa masih pada jahiliyah teman-teman ya. Saya tidak sebutkan jahiliyahnya gimana, pokoknya masih gitu. Ada juga segelintir yang mengaku Habib baca doa itu harus wajib bahasa Arab. Ibadah sholat bahasa Arab. Kalau ibadah sholat sih maklum ya bahasa Arab. Cuman kalau doa harus bahasa Arab juga. Maksudnya wajib gitu. Itu terlalu memaksa ya, atau terlalu mengada-ngada. Kita kan orang Indonesia. Kalau misalkan nggak hafal bacaan doa-doa, bisa dong kita doa pakai bahasa Indonesia. Terjemahannya pun sebenarnya sama saja.
Doa itu apa sih intinya sih? Meminta keselamatan. Kita pasrah kepada Allah dan meminta keselamatan intinya dalam doa itu, walaupun pakai bahasa Arab atau Indonesia. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Saya juga tidak melarang. Monggo siapa yang mau baca doa pakai bahasa Arab silahkan, atau baca doa pakai bahasa Indonesia silahkan. Jadi kita bebas. Yang penting ya berdoa dengan tulus supaya tembus ke hati sanubari, dan kita pasrah ke Tuhan juga dengan pasrahan dan keikhlasan. Tutur kata bahasa, sebenarnya kita jangan terlalu memuliakan, mengistimewakan bahasa Arab ya. Kalau boleh cerita, sebenarnya negara Indonesia pun punya bahasa asli. Banyak orang yang nggak tahu itu Sanskerta. Itu udah hilang lama, dan sekarang jarang orang yang melestarikan, membudidayakannya lagi gitu bahasa tersebut. Itu adalah peninggalan nenek moyang kita dahulu dari Haji Saka ya. Nah, kita harus tahu sejarah juga, karena kata Bung Karno juga kan jas merah, jangan melupakan sejarah. Itulah sejarah asli kita. Sanskerta bahasa dari tulisan dan cara bahasa Jawa kuno ya, Indonesia kuno. Jadi sekarang ini bahasa Indonesia asli Sanskerta itu tertutup oleh bahasa Arab dan kemudian bahasa Inggris mungkin ya, atau Cina dan lain-lain gitu. Jadi ya gitulah, kalau kita mengistimewakan bahasa orang lain, bahasa sendiri akan tertinggal tuh teman-teman. Kita sholat wajib pakai bahasa Arab teman-teman, itu kita harus ngerti juga, kita tahu terjemahannya, kita artikan. Kalau belum paham, belajar sama orang yang ngerti ya, terjemahan makna dan amalan perbuatan apa yang buat prakteknya dalam bacaan sholat tersebut. Jadi bukan hanya baca. Jadi orang-orang Islam sekarang kayak saya dahulu itu mengira bahwa sholat 5 waktu tekun dengan baca Arabnya, doa Arabnya, dan dan tidak mengamalkan, tidak tahu maksud dan tujuan sholat tersebut, itu berpikiran langsung masuk surga, atau persyaratan masuk surga hanya dengan sholat 5 waktu. Karena kan ada pepatah, sholat 1 jam itu, atau maksudnya berpikir 1 jam itu lebih baik daripada sholat bertahun-tahun sambil tidak mengerti arti, maksud dan tujuannya. Keterangan Arabnya, bahasa Arabnya, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sab'ina sanatan. Jadi berpikir, tafakur beberapa jam itu lebih baik daripada sholat ibadah bertahun-tahun sambil tidak mengerti arti, tujuan, maksud dan maknanya, pengamalannya, perbuatannya. Dan yang terakhir teman-teman, bahwasanya di surga itu pada pakai bahasa Arab percakapannya, dialognya. Aneh ya. Jadi selalu mendewakan Arab, bahasa Arab. Udah mah belum tahu surganya, udah menghayal 1000 hayalan halu, nggak tahu surganya udah menghayal kemana-mana. Surga di dunia aja belum ketemu, ini udah mikir surga yang di sana nanti kalau kita udah mati. Kan aneh. Dan mengklaim bahwasanya pada pakai bahasa Arab ntar di surga. Nah, jadi sebelum kita nyampe ke surga akhirat, di dunianya kita harus bisa menemukan dulu teman-teman. Kalau belum bisa menemukan surga dunia, maksudnya bukan surga dunia negatif ya, surga dunia maksudnya, bukan negatif maksiat segala macam, keuangan, kekayaan, bukan. Surga sesungguhnya di dunia. Kalau belum menemukan di dunia, berarti di akhirat pun kita nggak bakal sampai.